Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum mengenai rangkaian pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Santi dengan NIM 2100321. Di sini saya akan memaparkan penjelasan perancangan. Nah, di sini ada rangkaian pengendali stepper, lalu adapun komponen yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu ada Arduino, keypad 4x4, motor stepper, IC L293D, project board, dan power supply. Lalu, adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu dapat mengetahui simulator untuk pembuatan rangkaian, dapat memahami bagaimana pembuatan rangkaian pengendali stepper, dapat mengetahui dan membuat codingan, dan dapat mengetahui fungsi dari komponen yang digunakan. Nah, adapun hasil praktikum yang diinginkan yaitu ketika ditekan angka 2 pada keypad, maka motor stepper akan berputar atau bergerak searah dengan jarum jam sebesar 2 step. Nah, mungkin selanjutnya ada penjelasan flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Santi yang telah menjelaskan mengenai perancangan praktikum kali ini. Izin perkenalkan diri, nama saya Desa Putri dengan NIM 2104758. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Baik, yang pertama yaitu ada flowchart terminator, yaitu berguna untuk memulai suatu alur atau program. Di sini ada mulai. Kemudian yang selanjutnya ada flowchart input, yaitu membuka website Tinkercad. Kemudian ada flowchart preparation atau persiapan, yaitu menyiapkan komponen yang dibutuhkan pada praktikum kali ini. Kemudian ada flowchart proses, yaitu merangkai komponen yang telah disiapkan. Kemudian ada flowchart proses lagi, yaitu membuat pemrograman pada Arduino Uno. Kemudian ada flowchart decision, yaitu melakukan simulasi. Kemudian ada flowchart decision kembali, yaitu menekan tombol angka 2 pada keypad. Lalu ketika berhasil, maka motor stepper akan berputar searah jarum jam sebesar 2 step. Namun apabila tidak berhasil, maka kita akan menggunakan aplikasi Proteus, yaitu tahapannya ada membuka Proteus, kemudian akan menyiapkan komponen yang dibutuhkan pada praktikum tersebut, lalu merangkai komponen yang telah disiapkan, lalu membuat pemrograman pada Arduino IDE. Kemudian setelah pada tahapan ini akan dilanjutkan kembali pada tahapan simulasi. Setelah simulasi, lalu akan ditekan tombol angka 2 pada keypad, lalu apabila berhasil, maka motor stepper akan berputar searah jarum jam sebesar 2 step. Setelah itu, praktikum kali ini telah selesai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyiapkan beberapa komponen yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sandra Fibrianti dengan NIM 2104718. Oke, langsung saja. Komponen yang pertama ada Arduino Uno. Selanjutnya ada keypad ukuran 4x. Keypad. Lalu ada project board atau kita bisa tulis breadboard yang small. Lalu ada motor stepper atau DC motor with encoder yang ini ya. Lalu ada IC L293D.
Dan yang terakhir ada power supply. Oke, Arduino ini digunakan untuk membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Sedangkan keypad mempunyai fungsi untuk menentukan data teks yang akan dipilih oleh pengguna, di mana data yang dipilih akan diproses di microcontroller. Untuk motor stepper sendiri kan sebagai penggerak atau pemutarnya. Prinsip kerjanya ini mirip dengan motor DC, sama-sama dicatu dengan tegangan DC untuk memperoleh medan magnet. Untuk L293D ini digunakan untuk mengontrol gerakan motor stepper dengan power maksimal 36 volt dan dapat mensuplai arus sebesar 600 mA pada tiap channelnya. Dan untuk power supply, fungsinya untuk membuat daya cadangan berupa baterai atau digunakan untuk membatasi tegangan tidak melebihi batas maksimal. Mungkin cukup dari saya. Semua komponen sudah disediakan. Selanjutnya akan ada perancangan komponen yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan merancang komponen yang telah disediakan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Saida dengan NIM 2101023. Di sini yang pertama akan menghubungkan keypad dengan Arduino Uno. Untuk row pertama ini masukkan ke pin 11 yang ada pada Arduino Uno. Untuk row 2 masukkan ke pin 12. Row yang ketiga ini masukkan ke pin A5. Untuk row yang keempat, masukkan ke pin A. Untuk kolom 1 ini masukkan ke pin A3. Untuk kolom 2 masukkan ke pin kedua. Untuk kolom 3 masukkan ke pin A1. Dan untuk kolom 4 masukkan ke pin. Untuk selanjutnya pada motor stepper ini, untuk motor positifnya ini masukkan ke output 1. Dan untuk motor negatifnya masukkan ke output 2. Untuk selanjutnya, untuk channel B ini masukkan ke pin A4 yang ada pada Arduino Uno. Untuk channel A masukkan ke pin 2. Untuk selanjutnya, untuk encoder ground ini masukkan ke negatif. Untuk encoder powernya masukkan ke positif. Untuk selanjutnya, pada enable 1 dan 2 ini masukkan ke pin 8.
Untuk input 1, masukkan ke pin 7. Dan untuk input 2, masukkan ke pin 9. Selanjutnya untuk ground ini hubungkan ke port negatif. Setelah itu hubungkanlah kutub negatif yang ada pada project board ini keduanya. Setelah itu hubungkan juga ke ground yang ada pada Arduino. Selanjutnya untuk power 2 ini masukkan ke positif. Setelah itu untuk power yang keduanya, mohon maaf, untuk power yang ke satunya, masukkan ke 5V yang ada pada Arduino Uno. Selanjutnya, untuk negatif yang ada pada power supply, masukkan ke negatif project board. Dan yang positifnya masukkan pula ke positif. Mungkin sekian penjelasan rangkaian komponen yang telah dirancang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai pengkodingan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan gitu ya ke tahap pengkodingan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Jikri Danwarte dengan NIM 2104786. Baik, di sini untuk pengkodingan saya sudah membuatnya gitu ya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan saja, yaitu di sini kita include gitu ya. Include itu untuk memasukkan dulu library keypad dan juga library dari motor steppernya gitu. Lalu kemudian ada kode untuk menginisialisasi gitu ya keypadnya, yaitu dengan konstanta byte 6 rows, yaitu 4 gitu ya, 4 baris dan 4 kolom gitu. Lalu di sini dipaparkan juga gitu ya, isi keypadnya itu ada apa aja. Kemudian di sini inisialisasi pin gitu ya, pin yang terhubung ke Arduino gitu dari keypadnya. Di sini untuk kolomnya, untuk barisnya yaitu pada pin 11, 12, pin A5 dan A4.
Lalu untuk kolomnya yaitu pada pin A3, A2, A1, dan A0. Kemudian ada pengkodingan selanjutnya yaitu keypad, my keypad gitu ya. Itu bisa disesuaikan dengan pengkodingan saya. Lalu ada inisialisasi motor stepper gitu ya. Di sini ada konstansa integer step per revolution. Di sini juga saya sudah menjelaskan gitu ya. Ada penjelasannya, yaitu ini tuh untuk jumlah langkah pada motor stepper. Kemudian ada juga inisialisasi pin-pin yang terhubung ke Arduino gitu ya dari motor stepper itu sendiri, yaitu pin 8, pin 9, pin 2, pin 7, dan pin 4. Kemudian ini ada inisialisasi serial port ya, serial dot atau titik begin gitu ya, 9600. Teman-teman juga boleh disesuaikan dengan apa pengaturannya seperti saya ininya gitu ya untuk serial portnya. Kemudian kita mulai membuat seperti tugas dari praktikumnya, yaitu ketika ditekan gitu ya, tekan tombol 2, maka motor stepper akan berputar gitu ya, 2 step. Nah, di sini seperti ini untuk pemrogramannya. Baik, mungkin segitu aja untuk pengkodingannya. Kita akan lanjut untuk mensimulasikannya gitu ya, apakah udah benar gitu ya, dan kita cek juga. Oke, untuk pengkodingan sudah berjalan gitu ya, sudah berhasil, dan kita akan melihat apakah berhasil atau tidaknya di serial monitor ini gitu ya. Kita akan coba menekan angka 2. Nah, di sini ada gitu ya, tertulis memutar motor sebanyak 2 langkah. Namun di sini tidak ada pergerakan gitu ya, hanya diam saja gitu. Dan juga kita ceklah angka 1, angka 3 memang benar-benar tidak berfungsi gitu ya, dikarenakan emang tidak diinisialisasikan gitu untuk apa aturan dari motor servo berputarnya gitu. Jadi kita hanya menginisialisasikan tombol 2 ini gitu ya untuk berputar selama 2 step gitu. Kita coba lagi aja gitu ya. Masih tidak ada pergerakan. Namun di serial monitor itu udah masuk gitu ya. Sudah benar. Kita coba terus. Nah, di sini ada pergerakan gitu ya. Nanti kita akan coba zoom. Oke, kita coba zoom. Nah, di sini ada pergerakan gitu ya, RPM ini yang tadinya 0 jadi berubah menjadi 99 RPM gitu ya. Yang menandakan sebenarnya itu tuh harusnya tuh ketika ini berubah, ini pun apa si motornya itu, motor stepper ini putarannya juga harusnya mengikuti gitu ya. Itu berputar juga, tapi ini diam gitu. Nah, dia kembali lagi ke 0 gitu ya. Lalu kita klik lagi angka 2. Masih belum gitu ya. Nah, nanti bisa lagi gitu ya. Namun emang si motor steppernya itu tidak berjalan. Nah, saya juga sebenarnya mencari gitu ya referensi terkait penugasan praktikum ini dengan input keypad gitu ya, menggunakan motor stepper dan Arduino gitu ya. Dan tidak ada gitu yang sesuai banget gitu ya kalau untuk aplikasi Tinkercad ini, karena di aplikasi atau website Tinkercad ini gitu ya, di sini menggunakan driver L293D gitu, sedangkan kebanyakan di referensi yang saya temukan itu menggunakan driver ULN gitu, bukan L293D. Oleh karena itu saya mencari-cari dan akhirnya menemukan gitu ya, yaitu dari ini, dari uangready.wordpress.com. Nah, di sini ada kontrol posisi motor DC input keypad. Nah, ini sama banget itu ya, sesuai banget kayak untuk penugasan praktikum sistem telekomunikasi ini gitu. Nah, namun di sini pun dijelaskan gitu ya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi gitu ya. Nih, sayangnya simulasi di Tinkercad tidak bisa menjalankan simulasi ini. Mungkin terlalu berat sehingga motor ngehang. Nah, kemungkinan gitu ya, emang dari website Tinkercad-nya gitu ya, masih belum ada updatean gitu ya terkait motor stepper ini. Makanya kalau kita tekan gitu ya menggunakan tombol angka 2, dia sebenarnya harusnya berjalan gitu ya, RPM-nya juga berubah. Namun si putaran motor steppernya tidak berubah gitu, dikarenakan dia ngehang sepertinya gitu ya. Karena jikalau hanya apa pembuatan motor stepper biasa gitu ya, tanpa menggunakan keypad gitu ya, langsung saja dicolokkan ke apa power atau power supply gitu ya, itu
bisa gitu langsung nyala gitu, berputar gitu. Namun kalau menggunakan keypad emang bener-bener ininya itu diam gitu. Dengan saya pun udah beberapa kali merubah gitu ya, merubah dari kode ini gitu ya, namun tetap aja tidak ada perubahan. Dan setelah dicari-cari ada juga gitu yang menjelaskan, dan itu pun satu-satunya artikel yang saya temukan gitu ya, yang menjelaskan ternyata Tinkercad ini tidak bisa menjalankan simulasi seperti penugasan yang telah diberikan oleh eh, mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi 2 gitu. Oleh karena itu mungkin nanti saya akan mencoba lagi di software Proteus itu. Dikarenakan saya pun melihat di referensi kebanyakan juga yang menggunakannya di software Proteus dan berjalan lancar. Makanya saya akan mencoba membandingkan dan mengecek apakah di software Proteus dengan driver L293D itu berhasil atau tidak gitu ya. Apakah berputar atau tidak gitu. Jadi baik, kita lanjut lagi aja ke bagian Proteus. Oke, baik, kita sekarang sudah masuk ke dalam software Arduino IDE. Nah, software ini open source gitu ya. Teman-teman bisa download aja di Microsoft Store gitu. Oke, di sini saya memasukkan pertama itu include keypad.h atau titik H gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk memasukkan library dari si keypad yang kita gunakan gitu ya. Kemudian di sini ada char atau karakter custom key. Di sini kita deskripsikan gitu ya menggunakan function konstanta byte rows atau baris itu ya. 4, lalu di sini untuk kolomnya 3 gitu. Di sini ada perbedaan dengan yang di Tinkercad gitu ya. Itu di Tinkercad itu 44, sedangkan di Proteus 43. Lalu ini penjabaran dari function tadi gitu ya, atau dari keypad-nya itu seperti ini. Oke, kemudian lanjut lagi ke pengkodingan memasukkan pin gitu ya. Pin baris ke Arduino gitu ya. Di sini saya menggunakan pin 5, 4, 3, 2. Lalu untuk kolomnya di sini saya menggunakan pin Arduino 8, 7, dan 6. Kemudian di sini ada pin mode gitu ya. Pin mode ini pin yang terhubung gitu ya dari driver L293D dengan Arduino gitu. Dan driver ini sebenarnya terhubung juga dari motor steppernya. Jadi driver ini sebenarnya untuk menjembatani gitu agar bisa terhubung dan bisa menjalankan si motor steppernya dengan microcontroller Arduino. Ini saya menggunakan pin 12, 10, 12, 11, 10, dan 9. Di sini teman-teman boleh bebas itu ya untuk pin mode-nya, sesuaikan aja dengan selera. Namun jika teman-teman tidak ingin ribet, sesuaikan saja dengan kode yang telah saya buat itu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada, nah ini baru nih kita masuk ke dalam proses penugasan gitu ya. Nah, penugasannya itu jadi kita itu ketika menekan tombol 2 maka akan berputar gitu ya searah dengan jarum jam gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya, if atau jika gitu ya. Jika custom key atau keypad gitu ya ditekan tombol 2 maka akan berputar gitu ya ke kanan dengan delay 1000 atau 1 detik, lalu ke bawah dengan delay 2000 atau 2 detik. Nah, di sini pun ada penjabarannya, yaitu ada void kanan, bawah, kiri, dan atas. Nah, ini penjabaran ini tuh, function ini tuh untuk apa ya, membuat pergerakan gitu ya. Jadi ketika bergerak itu nanti si pin itu 12 berarti ke sebelah mana gitu ya. High gitu berarti dia nanti akan bergerak gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja untuk kodenya seperti ini. Lalu jika sudah, teman-teman klik yang sebelah sini nih, ada checklist gitu ya. Nah, ada verify. Klik verify, dan di sini saya sudah verify, dan nanti kalau berhasil akan ada bacaan down confiling gitu. Nah, di sini teman-teman boleh cari gitu ya. Nah, kan gini kan awalnya. Nah, teman-teman geser aja ke pinggir, cari yang ekstensi hex. Nah, ini nih. Nah, di sini pokoknya biasanya di pinggir ekstensi help gitu ya, pasti ada hex itu, dan kita akan memasukkan sintak ini gitu ya. Nah, kita copy paste terlebih dahulu, Ctrl C aja gitu ya, Ctrl C, kemudian masuk ke dalam Arduino. Nah, di dalam Arduino nanti teman-teman klik aja 2 kali gitu ya, klik aja 2 kali, nanti si motor steppernya gitu ya, atau seperti ini nih, kita klik 2 kali gitu ya. Nah, di sini ada program file, kita masukkan, Ctrl P aja gitu ya, Ctrl A dulu karena ini bekas yang tadi, lalu Ctrl P, atau kalau kosong langsung aja Ctrl P gitu ya, atau paste gitu, lalu oke. Nah, jika sudah, kita jalankan.
Oke, sini menekan tombol 2 dan di sini sebenarnya masih apa ya? Masih pemrosesan nih. Sekarang kita akan mencoba gitu ya menekan angka 2. Sini agak delay gitu ya dan berhasil gitu. Jadi 1 2-nya itu jadi berlangsung cepat itu karena delaynya itu agak lama di awal gitu. Jadi ketika di kanannya itu harusnya dia berhenti dulu, delay dulu, tunggu dulu, terus lanjut ke bawah. Tapi karena delay di atasnya udah lama, jadi langsung ke bawah gitu. Nah harusnya kan kayak gini, namun karena delay di atasnya lama, jadi enggak gitu. Nah dia akan kembali lagi ke halaman semula. Oke, mungkin cukup sekian gitu ya untuk penjelasan terkait motor stepper gitu ya menggunakan input keypad dan Arduino gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa terlihat itu ya, mungkin ada beberapa perbedaan ya, mungkin dari pin gitu ya, pin dari si steppernya berbeda juga gitu ya dengan yang di Tinkercad. Kemudian untuk drivernya udah sama gitu ya, menggunakan L293D. Mungkin perbedaan yang kedua yang ini sih, di sini barisnya cuman 3 gitu ya, sedangkan di sana kolomnya gitu, kolomnya cuma 3 sedangkan barisnya ada 4. Nah sedangkan di sana 4 di sini 4 3. Itu aja sih perbedaannya, dan juga mungkin ada perbedaan beberapa gitu ya di pengkodingannya. Dan kalau di sini kita ubah-ubah codingnya tetap berjalan gitu dan emang aman itu berjalan gitu, gak ada ngehang, gak jalan gitu. Tapi di Tinkercad gak jalan gitu. Jadi mungkin solusi untuk teman-teman yang mengalami masalah kendala ketika ada penugasan seperti saya gitu ya, mungkin teman-teman boleh menggunakan software Proteus itu. Oke, mungkin sekian. Kita lanjut ke bagian kesimpulan yang akan dibacakan oleh saudara Miftah. Oke, baik, selanjutnya ada kesimpulan dari praktikum ini yang akan disampaikan oleh saya, Miftahul Falah. Nah, setelah melakukan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa praktikum ini sudah berhasil dilakukan ya, karena motor stepper ini dapat berputar sejauh 2 step searah jarum jam gitu. Akan tetapi pada simulasi Tinkercad ini tidak menunjukkan bahwa motor stepper ini berputar gitu, melainkan hanya menampilkan angkanya RPM-nya saja gitu. Seperti ini ya. Nah, setelah itu pun juga setelah mengklik nomor 2 beberapa kali pada keypad gitu. Ya. Nah, setelah mengklik 3 kali angka 2 ini pada keypad, nomor RPM-nya itu akan muncul gitu ya, sebesar 99 RPM gitu. Tetapi motor steppernya itu tidak berputar. Nah, hal ini tuh disebabkan karena keterbatasan pada simulasi Tinkercad ini. Mengingat bahwa Tinkercad ini berbasis web gitu ya. Seperti itu. Nah, ada kemungkinan juga hasil akan menunjukkan hasil yang berbeda pada software-software simulasi yang lain gitu ya, berbasis software gitu ya, yang benar-benar aplikasi pada Windows ini gitu. Nah, seperti itu. Contohnya itu simulasi Proteus gitu ya, yang sudah ditampilkan oleh saudara Zikri gitu pada video barusan. Nah, seperti itu gitu. Nah, seperti itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.